Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sulam di bawah tangga yang menjawab salam insya Allah masuk surga. Amin. Coba yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk supaya menghangatkan suasana dan hati kita menjadi tenang, tentram dan damai, mari kita berzikir kepada Allah. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 24 Allah berfirman, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Kita baca kalimat thayyibah 3 kali bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabiyil ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya amma ba'd. Yang saya hormati tentunya segenap pimpinan daripada Inara Group. Alhamdulillah ada Bapak Ustaz Maulana, ya, kemudian Pak Juanda dan seluruh tentunya hadirin hadirat yang alhamdulillah bisa hadir pada pagi ya ini. Mudah-mudahan semuanya saya mendoakan mendapatkan curahan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya kita membaca umur kita surah Al-Fatihah, mudah-mudahan barokah surah Al-Fatihah. Ilmu yang kita kaji pada hari ini mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh barokah, ilmu yang dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah sehingga hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga dengan barokah Al-Fatihah yang kurang sehat pada saat ini, baik yang ada di sini maupun keluarga kita di rumah atau mungkin ada yang di rumah sakit, kita doakan mudah-mudahan penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang meninggal dunia dari keluarga kita, saudara kita, bahkan ya kemarin ini ada tokoh dari Jakarta, teman saya, sahabat saya, namanya Kiai Haji Sofwan Nizomi MA, rupanya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga kita semua mudah-mudahan min ahli khair min ahli jannah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang sedang ada kesulitan Allah angkat kesulitannya, yang sedang ada ya, kesusahan Allah angkat kesusahannya, yang masih punya utang mudah-mudahan terbayar utangnya. Amin. Agak keras rupanya nih. Kemudian yang sedang belajar, putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses dalam belajarnya. Dan yang sedang berjuang di jalan Allah, pesantren kami Darul Salihin dan pesantren-pesantren yang lainnya, dimudahkan perjuangannya oleh Allah. Kemudian saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza, yang sedang menderita, mudah-mudahan diberikan kesabaran dan kemenangan. Dan negeri kita mudah-mudahan jadi baldah thayyibah wa rabbul ghafur bi barakat umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajahnya ini ada ya. Ya. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa mengkaji kembali kaitan dengan siraman rohani untuk supaya kita tentunya lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan berkenaan dengan adanya yang meninggal tadi ya, dalam kajian ini saya ingin mengupas tentang hikmah kaitan dengan zikrul maut. Zikrul maut itu artinya mengingat kematian ya. Dan Rasulullah SAW dalam hadisnya mengatakan aksiru zikra hazimil lazat ya'il maut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, yang artinya perbanyaklah oleh kalian semua mengingat yang menghilangkan kelezatan dunia, yakni maut, maksudnya adalah kematian. Jadi oleh Rasulullah SAW, kita ini sebagai umatnya diminta supaya sering ya memperbanyak zikrul maut, mengingat kematian. Kenapa? Karena dengan mengingat kematian itu kita akan istilahnya mengerem dari hal-hal yang katakanlah berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin ketika seseorang terjerumus kepada melakukan maklima itu singkatan yang pertama maling, yakni ya maling itu korupsi ya, melakukan korupsi jadi koruptor misalnya. Kemudian yang kedua madak, misalnya kaitan dengan ya sabu atau ekstasi dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga dia mabuk ya, mabuk-mabukan karena minum miras ya, minuman keras dengan bermacam-macam mereknya, ada whisky, brandy, konyak, kajian aku ram, topi miring ya. Walaupun saya dari kecil tidak pernah mencicipi alhamdulillah ya, cuman hafal namanya. Kenapa? Karena mungkin hampir setiap bulan sekali saya atas nama Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di Kota Depok mendapat undangan dari Kapolres Kota Depok, yang mana hasil razia miras tadi sebelum digerus oleh wali kota dengan bulldosernya, biasanya diperlihatkan dulu merek-mereknya yang akan dihancurkan ya, sehingga menjadi apal namanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian berikutnya adalah ya madon atau main perempuan dan sebagainya. Ini dari kata wadon, ini juga tentunya ketika melakukannya kemungkinan besar karena dia nisyanul maut, lupa akan kematian. Tapi kalau misalnya ingat terus kita ini akan mati, insya Allah akan terkendali dari hal-hal yang negatif tadi. Makanya Rasulullah tadi mengingatkan aksiru zikra hazimil lazat yakni maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat yang menghilangkan kelezatan dunia, yakni kematian. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau kita kaji teliti ayat-ayat Al-Quran, ternyata banyak sekali firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran yang berkaitan dengan masalah kematian ini. Bahkan ada, setelah saya teliti, ada 3 ayat yang diawali dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada yang ayatnya agak pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Misalnya di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 57, surat apa? Ya,
bukan kalang kabut, ini al-ankabut ya, laba-laba. Ini ayatnya 57 awalnya ya diawali dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Walaupun kematian ini dirahasiakan oleh Allah, kapan terjadi? Mungkin ya, mungkin Bapak Ibu duluan matinya, saya belakangan, tapi bisa dibalik ya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Itu rahasia dari Allah Subhanahu. Gak ada yang mau duluan ya, karena saya agak belakangan karena mungkin banyak yang diurus ya. Saya ngurus pesantren, para santri dan berdatangan dari berbagai daerah, juga ngurus majelis ulama, juga termasuk bimbing NRA ini ya. Jadi selain ya membina majelis taklim atau khutbah di masjid-masjid, jadi kayaknya oleh Allah nanti di belakangin aja karena masih banyak yang diurusnya. Insya Allah. Yang jelas kita semua akan merasakan yang namanya bernyawa ini akan kematian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kata Allah kalian akan dikembalikan. Itu ayatnya 57 dari surah Al-Ankabut. Ada lagi Bapak dan Ibu yang terhormat dalam surah Al-Anbiya ayat 35. Ayatnya mirip tapi ada tambahan ya redaksi. Bunyinya begini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah Thumma ilaina turja'un. Juga jadi mirip ayatnya tapi ada tambahan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi semua makhluk yang bernyawa ini pasti akan merasakan kematian. Lalu Allah jelaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian bil khair, dengan kebaikan, artinya dengan sesuatu yang menyenangkan, wasyari, dan yang buruk yang tidak menyenangkan. Itu semuanya ikhtibaran, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang menyenangkan diuji apakah bersyukur atau kita kufur atas nikmat Allah Ta'ala tadi. Kalau yang tidak menyenangkan kita diuji oleh Allah, sabar atau tidak sabar atas ujian. Jadi semuanya kebaikan atau keburukan, semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai hamba-hamba. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian dikembali. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Surah apa? Surah Ali Imran ayat 185. Itu diawali dengan yang sama tapi ujungnya beda dan agak panjang. Yang saya hafal ayatnya begini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Itu lengkap dalam surah Ali Imran
ayat 185. Jadi awalnya sama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi ulang-ulang oleh Allah lafaz yang sama tidak kurang 3 kali dalam Al-Qur'an. Ini menurut istilah ilmu tata bahasa Arab, karena Quran ini bahasanya bahasa Arab, disebutnya adalah kalimat taukid ya. Taukid itu artinya penguat. Jadi kalau kita misalnya ada tamu masuk ke rumah kita, biasanya nggak cukup sekali, ayo masuk ya. Atau misalnya kita menyuguhkan makanan, ayo makan, ayo dimakan. Jadi kata-kata diulang-ulang untuk menguatkan kepada yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang kullu nafsin dha'iqatul maut dengan lafaz yang sama dalam 3 surah Al-Quran yang berbeda-beda tadi, tentunya untuk supaya kita terus ingat kepada kematian ini. Sampai 3 kali diulang dalam lafaz atau ya redaksi yang sama. Kemudian Allah menyatakan wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sungguh hanyalah akan disempurnakan pahala-pahala kalian nanti pada hari kiamat. Maksudnya kalau misalnya Bapak Ibu ketika di dunia ini telah berbuat kebaikan kepada orang lain, sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kemudahan-kemudahan karena kebaikan Bapak Ibu tadi, itu kemudahan-kemudahan tadi, balasan tadi bukanlah balasan yang sempurna dari Allah, itu baru DP, baru istilahnya muqaddimah yang pendahuluan. Insya Allah sempurnanya pahala yang Bapak Ibu lakukan kebaikan tadi nanti di hari kiamat, di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari azab api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Faza itu artinya sungguh telah beruntung, telah sukses dalam hidupnya. Jadi sebenarnya hakikat orang sukses dalam hidup ini bukanlah orang yang kaya raya, bukanlah orang yang istilah jabatannya tinggi, bukanlah yang gelarnya banyak, akan tapi ketika orang itu dijauhkan dari azab api neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah, faqad faza, sungguh orang inilah orang yang telah sukses di dalam hidupnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tiadalah kesenangan duniawi ini kecuali kesenangan yang penuh dengan tipu daya belaka. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kematian. Kemudian ayat yang berkaitan dengan kematian juga di dalam surah An-Nisa kita temukan ada yang berbunyi ya, di 87 itu Allah berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aynama takunu, di mana saja kalian berada, yudrikumul maut, pasti kalian akan disusul oleh kematian, akan dijemput oleh kematian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian berada di dalam benteng-benteng, bongker-bongker yang kuat, yang kokoh dan kuat. Misalnya ada di antara Bapak Ibu karena khawatir akan kedatangan malaikat Israel yang akan menyebut nyawa kita, kemudian ngumpet tadi ya, bikin sebuah benteng yang kokoh kuat, digembok. Ini kalau sudah tiba ajalnya, tetap aja akan disusul oleh kematian. Artinya akan datang, akan tiba kepada kita. Tidak bisa kita lari mau kemana. Ada pepatah dalam bahasa Arab mengatakan, idza ja'al qadar fa ainal mafar. Idza ja'al qadar fa ainal mafar. Apabila takdir Allah sudah tiba,
maka mau lari kemana? Artinya walaupun ke ujung dunia tetap akan dikejar itu oleh yang namanya kematian, kalau memang ajalnya sudah tiba. Ajal itu artinya tempo batas usia seseorang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ada satu ayat lagi yang perlu kita renungkan dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah ayat 8. Surat apa? Kayak hari ini hari Jum'ah ya. Ayatnya ayat 8. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah berfirman untuk mengingatkan kepada kita semua. Firman-Nya itu yang saya hafal bunyinya begini. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sungguh kematian yang kalian lari darinya. Maksudnya yang kita semua menghindar, enggak mau ya dari kematian itu. Fa innahu mulaqikum, sungguh kematian itu akan bertemu dengan kalian. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat Allah alimil ghaibi wasyahadah, yang tahu hal-hal yang gaib, yang tidak nampak, wasyahadah, dan yang nyata oleh Allah tentunya diketahui semua. Kemudian fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah akan memberitakan kepada kalian apa yang kalian perbuat ketika di dunia. Itu dalam firman Allah surah Al-Jumu'ah ayat 8. Jadi semua makhluk Allah Ta'ala ini akan meninggal, ya, akan merasakan kematian, di mana semua perbuatan kita akan diberitakan oleh Allah di hari kiamat, yang baiknya, yang buruknya. Mudah-mudahan kita semua dalam pemberitaan nanti kelak, mudah-mudahan semuanya positif semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita masih ada kesempatan, oleh Allah diberikan kesempatan, masih ada umur, ya, gunakanlah tentunya waktu-waktu kita sebelum kedatangan malaikat maut. Karena jangan misalnya kita, saya masih muda-muda, pasti masih lama. Saya kira jangan pikiran seperti itu ya kaitan dengan kematian. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi di Madinah, itu hampir setiap waktu ini, ya, waktu sholat begitu, ada berita. Justru bukan hanya orang tua saja, tapi anak kecil pun yang diungkapkan dengan istilah tikli, ya, yang kadang-kadang digunakan kata jamak akfar, itu sering kita dengar. Ya, misalnya di dalam pemberitaan di speaker itu, di pengarah suara kita dengar, ya, sebelum sholat jenazah kan ada, ya, shollu ala tifli yarhamukumullah, atau shollu ala atfal. Ini menunjukkan bahwa anak-anak kecil pun kalau memang ajalnya coba segitu, ya, tetap meninggal, ya. Maka oleh karena itu kesempatan baik ini mudah-mudahan kita gunakan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah syair bahasa Arab yang mengatakan, ta'ahab lilladzi la budda minhu fa inal maut miqatul ibad, atarwa antakuna raful qaumin lahum zad wa anta bighairi zad. Ya, kalau bahasa Indonesianya ta'ahab itu hendaklah Anda bersiap-siap.
lilladzi la budda minhu, untuk menghadapi sesuatu yang pasti akan terjadi. Fa innal maut miqatul ibad, karena yang namanya kematian itu sudah kepastian, sudah suatu kepastian bagi semua hamba-hamba Allah. Nggak bisa menghindar, ya. Walaupun pakai obat yang 1 miliar misalnya 1 butir, ya tetap kalau memang ajal sudah tiba, tetap aja nggak bisa menghindar. Atau wa antakuna rafi qaumin lahum zadu anta bigharizat, apakah kamu rela, apakah kamu senang, apakah kamu bahagia kalau misalnya teman-teman kamu, ya kata penyair ini, kalau teman-teman kamu lahum zadu, mereka banyak bekal karena rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin tahajudnya, rajin baca Qur'annya, rajin sedekahnya dan yang lain-lainnya, sehingga nanti di akhirat itu mereka mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah, sehingga oleh Allah langsung dimasukkan ke dalam surga karena timbangan amal kebaikannya banyak. Wa anta bigharizan, sementara Anda sendiri tidak punya bekal apa-apa, ya. Akhirnya harus ngetem dulu di api neraka. Coba perhatikan surah Al-Qari'ah, yang saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafizah, ya, surah Al-Qari'ah, karena ada di juz amma, juz 30, dan surahnya juga pendek, beda dengan surah Al-Baqarah yang 2 juz setengah. Dalam surah Al-Qari'ah itu ada firman Allah yang berbunyi, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fahuwa fi isyati radiyah, maka dia akan ada dalam kehidupan yang puas, yang memuaskan, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditimbang amal itu, amal kebaikannya berat. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazin, adapun yang amal kebaikan itu ringan, jadi lebih banyak buruknya daripada kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya ada di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang memberitahukan kepadamu tentang neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, adalah api neraka yang panas luar biasa. Nauzubillah min. Nah, maka ketika kita banyak amal kebaikan-kebaikan kita, sehingga timbangan amal kebaikannya banyak, insya Allah akan menjadi ahli-ahli surga semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan satu lagi nasihat yang sangat berharga dari ulama kita berkenaan dengan zikrul maut ini, mengingat kematian. Di dalam syairnya atau nasihat itu berkata begini, waladatka ummuka bakia wa nasu haulaka yadhakuna masrura faj'al yawma mautika dhahika wa nasu haulaka yabkun. Artinya, waladatka ummuka bakia, dulu ketika Anda dilahirkan oleh ibumu, Anda bakian itu artinya menangis. Jadi ketika kita dilahirkan, biasanya bayi itu menangis. Wa nasu haulaka yadhakuna masrura, sementara orang-orang yang ada di sekitarmu pada ketawa, pada senyum gembira. Jadi lahir bayinya nangis, tapi yang ada di sekitarnya, orang tuanya, saudara-saudara yang hadir pada senang karena lahirnya seorang bayi yang mungil, yang sehat ini. Nah, kemudian kata penyair tadi, faj'al yawma mautik dhahikan wa nasu haulaka yabkun. Coba ketika hari kematianmu itu, kamulah yang senyum, kamulah yang ketawa, kamulah yang gembira,
Wanasu haulaka pun, dan manusia di sekitarmu pada nangis. Jadi dibalik, ya, ketika lahir kamu nangis, yang ada di sekitar kamu gembira. Tapi ketika kamu nanti menangis dan ketika kamu mati, kalau bisa diusahakan kamu mati dalam keadaan gembira, senang, akan mendapat rahmat Allah, senyum. Sementara yang ada di sekitarmu, orang tuanya, keluarga pada nangis karena merasa kehilangan, ya, merasa kehilangan. Dulu ketika si A misalnya hidup, kayaknya mau minjem uang jadi mudah, mau nanya masalah agama jadi mudah. Sekarang ketika meninggal, ya menjadi nggak ada, ya. Artinya banyak yang kehilangan, pada sedih, pada nangis. Dan ini tanda katanya husnul khotimah, orang yang husnul khotimah, baik di akhir-akhir hayat seperti itu. Jadi dia senyum, dia gembira, sementara yang di sekitarnya pada sedih. Jangan sampai ada yang dia kebalikannya. Ada yang meninggal, dia betul-betul sedih, kelihatan sedih, sementara yang di sekitarnya pada gembira, ya. Katanya syukurinlah, modal juga nggak apa-apa, ya, sehingga kebun saya, buah-buahan saya menjadi aman, ya. Karena ketika hidupnya dia akhlaknya nggak baik dan jahat dan sebagainya. Nauzubillah min. Nah, mudah-mudahan kita ini termasuk orang husnul khotimah, bukan orang yang su'ul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian nasihat-nasihat agama kita, baik dari hadis Nabi tadi, kemudian ayat-ayat Al-Qur'an saya sudah kemukakan, ditambah lagi dengan nasihat-nasihat dari para penyair Arab tadi, yang intinya menasihati kita semua supaya lebih baik, dan sisa-sisa ya usia ini untuk selalu zikrullah, zikrul maut, sehingga terkendali jadi hal-hal yang negatif, sehingga timbangan amal kita menjadi berat dan menjadi ahli surga semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, kalau masih ada waktu, barangkali ada hal yang perlu kita diskusikan atau mengutarakan, kepada Bapak Janda sebagai moderator, kami persilakan.